5 Minute. Saat ini terimalah salam dari kami, damai di hati, tekun bersekutu dan tangguh melayani. Renungan pada malam hari ini akan dibawakan oleh saya sendiri, Vikaris Helda Puturuhu dari GPIB Jemaat Efata Guntung Payung, Banjarbaru. Pembacaan Alkitab kita diambil dari 1 Korintus pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-14 dengan tema satu tubuh di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di tangan saya sudah ada pulpen dengan berbagai macam warna yang ada. Ada yang hitam, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang biru, ada yang hijau, ada yang putih, dan seterusnya. Saya seringkali menggunakan pulpen-pulpen ini untuk menggambar. Dan tentunya pada saat saya menggambar, saya tidak hanya menggunakan satu warna saja, tetapi saya juga menggunakan berbagai macam warna yang ada. Dan setelah saya menggambar, ternyata warna-warna yang ada ini saling melengkapi antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita artikan warna-warna ini ke dalam kehidupan kita, seperti contohnya warna kuning kegembiraan, biru ketenangan, hitam kesedihan, merah kemarahan. Pernahkah kita bayangkan di dalam hidup kita hanya memiliki satu warna saja? Contohnya kita hanya memiliki warna hitam saja. Yang itu berarti setiap hari di dalam kehidupan kita hanya sedih, dan sedih saja. Tetapi kalau kita punya warna yang lainnya yang menghiasi kehidupan kita seperti kegembiraan, ketenangan, kemarahan, dan lain sebagainya, tentunya kehidupan kita menjadi diwarnai. Tentunya kehidupan kita juga menjadi dilengkapi antara yang satu dengan yang lainnya. Namun berbicara mengenai keanekaragaman yang terjadi, biasanya atau umumnya keanekaragaman ini seringkali kita artikan sebagai perbedaan yang memecah belah kehidupan umat manusia. Berbicara mengenai perbedaan keanekaragaman, pembacaan Alkitab kita di malam hari ini juga berbicara mengenai keanekaragaman yang terjadi di tengah-tengah kehidupan jemaat Korintus. Kalau kita mengetahui bersama, kota Korintus ini adalah kota pelabuhan. Kota ini sering dikenal sebagai pusat perdagangan, pusat pendidikan, dan juga pusat budaya. Sehingga tidak dipungkiri bahwa orang-orang yang ada di kota ini adalah orang-orang yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang latar belakangnya Yahudi, ada yang latar belakangnya Yunani, ada juga para pekerja, ada juga orang-orang kaya, dan juga ada juga orang-orang yang belum kaya. Nampaknya dalam keanekaragaman tersebut, jemaat di kota Korintus ini belum menerima dan belum mau memiliki rasa untuk melengkapi antara yang satu dengan yang lain, sehingga akhirnya timbullah yang namanya perpecahan. Rasul Paulus yang mendengar kabar perpecahan tersebut justru menggunakan sebuah perumpamaan yang menarik untuk menasehatkan mereka yang sedang berselisih. Apa yang digunakan Rasul Paulus? Yaitu perumpamaan mengenai tubuh. Kristus adalah kepala dari tubuh. Tubuh Kristus adalah jemaat, dan setiap anggota tubuh menunjuk pada anggota jemaat masing-masing. Kalau ada satu anggota yang sakit, itu berarti seluruh tubuh juga mengalami rasa sakit. Contohnya, kalau Bapak Ibu Saudara merasakan pusing, bukan hanya kepala kita yang sakit, tetapi mungkin leher kita juga tegang, atau mungkin tangan kita juga lelah karena tidak henti-henti memijit kepala kita. Dan anggota-anggota tubuh kita yang lainnya juga saling melengkapi agar rasa sakit kepala ini segera berlalu. Kita melihat bersama bahwa masing-masing anggota tubuh itu saling melengkapi di dalam kehidupan kita. Itulah maksud dari perumpamaan yang digunakan oleh Paulus untuk jemaat di kota Korintus. Walaupun mereka terdiri dari beraneka ragam, walaupun yang satu dan yang lain hidupnya ada perbedaan, Rasul Paulus mau mengajak jemaat di Korintus dan juga kepada kita pada malam hari ini untuk saling menerima dan juga saling melengkapi antara yang satu dengan yang lainnya. Ingatlah Bapak Ibu Saudara dan juga saya, perbedaan bukanlah sebuah halangan untuk berjalan bersama-sama. Hari ini mari kita belajar untuk menerima dan juga melengkapi orang-orang lain di sekeliling kita.
Seringkali kita menganggap bahwa orang ini berbeda dengan kita, orang itu berbeda dengan kita. Tetapi melalui pembacaan Alkitab kita di malam hari ini, kita diingatkan untuk saling menerima antara yang satu dengan yang lainnya, dan untuk saling melengkapi antara yang satu dengan yang lainnya. Ingatlah bahwa perbedaan bukanlah halangan bagi kita untuk berjalan bersama-sama. Tuhan kiranya memampukan Bapak, Ibu, Saudara, dan juga saya untuk menerima dan juga melengkapi antara yang satu dengan yang lainnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.